Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari Mama Bintang yang dari Pituro. Ini mengenai tips yang bisa dilakukan agar hati kita terdidik untuk merasa yakin dan cukup atas segala bentuk rezeki yang dihadirkan adalah terbaik dan kita tidak pernah mencemaskan sesuatu. Monggo Ustaz. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa merasakan agar rezeki yang kita terima ini adalah menjadi rezeki yang barokah. Dan bagaimana untuk meraihnya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kita bisa merasakan, tapi bagaimana kita untuk dapat meraihnya? Diawali dari rezeki yang jatah. Jadi kita harus menyadari betul, tadi dikatakan bahasa saya mauan jatah. Jadi, jatah dari Allah itu dapat rezeki. Ada sebuah kisah antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i itu berkeyakinan bahwa rezeki itu harus diikhtiarkan. Sementara Imam Malik enggak perlu ikhtiar. Kalau rezeki kita itu mesti sampai pada kita. Karena Allah itu dan rezeki itu tidak akan lari kemana. Itu tahu alamat itu, tapi tidak. Sementara Imam Malik sama Imam Syafi'i, Imam Malik itu kan guru. Tapi ingat bahwa perbedaan pendapat antara guru dengan murid itu sudah berjalan sejak dulu. Tapi kadang kita guru itu ora terima. Ya. Merasa paling. Paling. Nah, dalam perjalanan waktu Imam Syafi'i itu ingin membuktikan bahwa rezeki itu harus dicari atau harus diikhtiarkan. Itu lalu dia ada orang memetik anggur, kemudian dia bekerja. Saya tidak akan bisa makan anggur kalau saya nggak bekerja. Panas begini kalau makan anggur kan enak. Saya nggak bekerja, nggak akan dapat saya. Kata Imam Syafi'i. Akhirnya dia bekerja, mendapatkan upah anggur. Bangga. Saya ini bekerja sehingga saya dapat anggur. Akan saya sampaikan pada guru saya. Nah, akhirnya datang kepada Imam Malik. Dia sampaikan bahwa ini buktinya, guru, kalau saya tidak bekerja tidak mungkin dapat anggur, sehingga saya tidak bisa makan anggur. Kemudian Imam Malik dengan senyum khasnya sebagai seorang guru, aku juga tadi berdoa kepada Allah, panas-panas begini enaknya makan anggur, sehingga Allah cara Jawa di sini musyake filah itu tadi, filah menjalankan kamu datang ke sini dengan membawa anggur sehingga saya makan anggur. Kan saya tidak perlu bekerja seperti kamu. Akhirnya antara guru dan rangkulan sama-sama benar, sama-sama saling menghormati perbedaan. Ini jadi harus kita mensyukuri nikmat. Artinya walaupun kita usaha tidak usah merasa bahwa kita ini adalah keberhasilan kita. Nah, aku kerja kan aku lakon duit. Ini hasil saya. Hasil kamu mana? Kamu di rumah. Itu katakan pada istri. Nggak tahu bahwa istrinya di rumah berdoa. Ya Allah, berikanlah anak, suamiku, keluarga kami rezeki yang halalan thayyiban mubarakah. Kadang-kadang suami tidak menghargai kerja istri di rumah yang sholat duha.
Yang sambil bersih-bersih dia berdoa, mungkin sambil baca selawat, mungkin dengan istighfar. Nah ini ya, hal-hal yang semacam ini yang perlu kita sadari, bahwa perjalanan hidup itu ada yang maha mengatur. Sehingga apa yang diterima, kita hanya berterima kasih, syukur. Dan dengan syukur akan ditambah, la'azidanakum. Tapi ini gampang domong, angel dilakoni. Karena apa? Sikap tamak kita manusia, sikap sombong kita sebagai manusia. Oleh karena itu, menyadari bahwa rezeki itu dari Allah, kita syukuri, alhamdulillah. Kita pakai nikmat rezeki itu sesuai yang Allah kehendaki. Mohon maaf, dapat rezeki banyak untuk judi. Nah, nanti kan kalau dapat bisa 2 lipat. Lebih cepat banyaknya, ini kan termasuk ikhtiar. Waduh, ini cara berpikir. Maksudnya bahwa ikhtiar yang kita gunakan, ikhtiar yang kita lakukan, ikhtiar yang di jalan Allah, bukan ikhtiar di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka dalam melakukan lillahi rabbil alamin itu dilakukan menurut tuntunan syariat, ajaran agama Islam atau Allah. Insya Allah rezeki yang diterima, nikmat yang dinikmati itu akan menjadi barokah. Amin. Dan jangan lupa untuk bisa itu, bahwa rezeki yang kita terima ada sebagian milik orang lain, yaitu zakat. Kita zakat itu sesuatu yang harus, yang bila kita tidak memberikan adalah kita dosa, karena itu bukan hak kita. Jangan merasa loh, saya zakati. Yang dizakati itu bukan orangnya, tapi harta kita. Saya keluarkan karena ini hak mereka untuk diterima. Jadi jangan dikira harta kita yang ada pada kita, rezeki yang kita peroleh, rezeki yang Allah berikan itu ada sebagian hak fakir miskin. Maka itu harus dikeluarkan, harus diberikan kepada yang berhak. Jangan dimakan. Itu juga insya Allah akan menjadi lantaran barokah. Tidak hanya itu. Kalau zakat kan itu yang biasa. Nah, yang biasa, luar biasa apa? Sedekah. Nah ini yang lebih berat lagi. Apalagi di saat sempit ya Ustadz ya. Sedekah. Nanti di samping zakat kita sedekah. Orang yang kita kasih sedekah itu, doanya itu didengar oleh Allah. Maka jangan kaget kalau orang banyak sedekah itu rezekinya malah mengalir terus. Tapi ada, saya itu suka sedekah, tapi kok saya malah tambah miskin. Niatnya. Nah, barangkali keikhlasannya itu sekali lagi, nusuknya, ibadahnya sedekah itu tidak lillah. Arti semua harus lillah. Merasa bisa itu, kita bisa sedekah itu jangan merasa saya hebat. Itu karena Allah mengizinkan. Nah, Allah mengizinkan karena kita masih dalam genggaman Allah. Jadi Allah izinkan zakat, Allah mengizinkan, tapi Allah tidak menjalankan kita sampai ke tempat untuk nggak jadi. Maka semuanya harus lillah, billah, wafillah. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita sudah merasa bahwa hidup itu begitu, insya Allah hidup ini nyaman, enak,
orang gerangsang, semua diterima dengan penuh syukur nikmat. Dari sahabat Dian di Kluwung ini ikut berkontribusi dengan sebagian uang jajannya tadi untuk pembangunan masjid. Nah, pertanyaannya adalah apakah kebaikannya ini kembali kepadanya atau kepada ayahnya yang beliau ini yang mencari nafkahnya adalah ayahnya, bukan dirinya karena belum bekerja, Pak Ustaz. Kalau ada orang merasa belum bekerja, jadi gini, menuntut ilmu itu adalah wajib. Nah, dengan adanya wajib menuntut ilmu fardhah, itu berarti Islam menuntut hambanya atau umatnya itu menjadi orang yang pintar, orang berilmu. Maka kalau menuntut ilmu kok tidak pintar, ini ada sanksi. Maka bagi saya berpandangan menuntut ilmu itu kerja. Cuma seorang mahasiswa, Mbak siapa atau Mas siapa itu? Dian. Mbak Dian ya. Ini kerjanya itu dengan bapaknya. Artinya bapaknya itu juraganya. Sehingga bapaknya itu membayar, menggaji dengan mencukupi kehidupannya. Kenapa saya katakan itu menggaji, membayar atau mencukupi kehidupannya itu? Karena secara yuridis formal, hukum, mahasiswa itu sudah balik. Artinya orang tua sudah tidak punya kewajiban untuk memberi makan saja, tidak kewajiban. Apalagi mencukupi kehidupan. Bukan motor, tidak ada kewajiban tuh orang tua. Tapi karena anaknya itu bekerja pada orang tua, pekerjaan yang diberikan orang tua itu belajar, kuliah, mahasiswa, maka dicukupi kehidupannya, bahkan uang sakunya diberikan. Ini yang harus disadari oleh adik-adik mahasiswa, sehingga mahasiswa itu harus bertanggung jawab kepada orang tua, pada juraganya itu. Pertanggung jawabannya apa? Pintar. Nanti kalau kita merasa bahwa itu bekerja, insya Allah akan baik hasilnya. Lah hasil Mbak Dian ini adalah uang saku itu, yang menurut pertanyaannya saya sebagian untuk beramal soleh. Pahalanya untuk siapa? Ya untuk Mbak Dian. Lah orang tuanya bagaimana? Orang tuanya juga dapat sebagai perantara dan mendidik anak menjadi anak yang sholihah. Itu lebih besar orang tuanya itu. Tapi perasaan anak kuliah ini harus tertanam bahwa saya bekerja dan harus bertanggung jawab pada orang tua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi